Apa kamu yakin orang ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah keluarga Chu? Bu Chu, Anda tenang saja, jika tidak punya nyali besar, aku tidak akan berani meminta Anda sendiri untuk menemui Tuan Chen ini. Dia adalah legenda tentara bayaran luar negeri yang dikenal sebagai Bloody Butcher, orang-orang mengenalnya sebagai dewa kematian. Di tangannya, masalah apapun bisa diselesaikan, kekuatannya sangat luar biasa. Semoga saja begitu. Sudah 3 tahun. Akhirnya aku kembali lagi. Tuan Chen, kami ada di sini. Inikah Bloody Butcher yang kamu maksud? Dengan penampilan yang kurus begini, sepertinya kamu salah orang. Apa kamu sudah memeriksanya dengan jelas? Bu Chu, dia benar-benar Bloody Butcher. Datanya sudah aku periksa ulang 3 kali, tidak mungkin salah. Kamu yang menjadi majikan kali ini? Apakah menjadi majikan? Itu belum pasti. Jika ingin bekerja untukku, harus lulus ujianku dulu. Anda meragukan kemampuan saya? Benar sekali. Aku memang meragukanmu. Tuan Chen, Anda jangan marah. Bu Chu, dia hanya tidak memahami kekuatan Anda, sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda. Berikan satu kesempatan lagi. Kerjasama berlandaskan apa? Adalah kepercayaan. Jika kepercayaan dasar saja tidak ada, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Berhenti di situ. Bekerja sama atau tidak, bukan kamu yang memutuskan. Boleh saja jika ingin pergi. Kalahkan pengawal di belakangku ini dulu. Apa kamu yakin? Ingin menyuruh mereka menghadapiku? Tentu saja. Kalau begitu, jangan banyak bicara lagi. Maju saja bersama. Pengawalmu ternyata sangat lemah. Mana mungkin? Keempat pengawal ini adalah pensiunan tentara khusus yang sudah mengikutiku bertahun-tahun. Kemampuan mereka adalah yang terbaik di industri ini. Ternyata olehnya, bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Kekuatannya benar-benar sangat mengerikan. Tuan Chen, tadi aku sangat tidak berpengalaman hingga menyinggungmu. Aku benar-benar mohon maaf. Mari kita bekerja sama dengan senang hati. Jangan coba-coba bersikap sok akrab denganku. Xiao Fei, cepat pergi bujuk Tuan Chen. Bagaimanapun caranya kamu harus menahannya di sini. Bu Chu, Anda tenang saja, serahkan padaku. Tuan Chen, Anda jangan marah dulu. Mari kita bicarakan lagi. Semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Asalkan Anda bersedia bekerja sama, Nona Chu sudah mengatakannya, imbalannya bisa ditambah, berapapun jumlahnya semuanya bisa dirundingkan. Oh iya, Tuan Chen, Anda baru saja kembali ke Jiangcheng belum lama ini, pasti sangat ingin bertemu adik perempuan Anda, kan? Aku tahu di mana dia berada. Aku akan segera mengantar Anda ke sana. Silakan. Selama bertahun-tahun di luar negeri, aku dikelilingi bahaya. Demi menjaga agar Wen tidak terjebak dalam bahaya, bahkan nggak pernah sekalipun ngehubungin dia sendiri. Aku sebagai seorang kakak, benar-benar tidak becus. Kak Chen, adik perempuanmu sudah lulus kuliah di perusahaan ini. Dia sudah magang selama 3 bulan. Chen Wenwen, kamu bilang Huang Xiaoqiang bersikap tidak sopan kepadamu di area kantor, dan bahkan sengaja mempersulitmu? Benar sekali. Rekan kerja dari tim sebelah juga melihatnya. Mereka bisa menjadi saksiku. Aku tidak tertarik pada saksi-saksian. Huang Xiaoqiang adalah keponakan Pak Huang. Kamu hanya seorang anak magang biasa. Beraninya kamu menyuruhku menghukum Huang Xiaoqiang? Anda adalah? Kakak. Tenang saja. Kakak sudah kembali. Sebenarnya apa yang terjadi? Maaf, Anda siapa? Aku kakaknya. Aku baru saja mendengar di luar sana. Sepertinya, adikku sedang ditindas di tempat kerjanya. Benar, kan? Perkataan itu tidak boleh sembarangan diucapkan. Karyawan di perusahaan ini sangat banyak. Huang Xiaoqiang tidak bersikap lancang kepada orang lain. Kenapa hanya tertarik kepada adikmu saja? Bukankah dia seharusnya berkaca juga? Apakah dirinya punya masalah? Kamu. Meskipun perbuatan Huang Xiaoqiang sedikit tidak pantas, memangnya adikmu sama sekali tidak punya tanggung jawab atas hal itu? Ada begitu banyak atasan di perusahaan ini, kenapa aku hanya memukulmu dan tidak memukul yang lain? Bukankah seharusnya kamu berkaca? Apakah dirimu itu bermasalah? Kamu berani memukul orang di perusahaan? Aku akan lapor polisi. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Katakan satu kata lagi, dan aku akan melemparmu turun dari gedung ini.
Ayo pergi. Kakak antar kamu pulang. Pekerjaan buruk ini, berhenti saja jika kamu sudah tidak mau. Kakak bisa menanggung hidupmu. Wen, selama bertahun-tahun kakak tidak ada di sini, kamu sudah menderita. Kak, aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kakak pasti yang paling menyayangiku. Pasti ada hal penting yang menyibukkanmu selama ini. Wen, kakak pasti akan memberikan kompensasi terbaik untukmu nanti. Wen, apa kamu sudah kembali? Wen, apa ini temanmu? Kak Yao Yao, aku akan mengenalkannya kepadamu. Yang ini adalah Jiang Xiaofei, Kak Fei. Lalu orang ini, aku akan memperkenalkannya kepadamu secara formal. Dia adalah kakak kandungku, Chen Fusheng. Kak, sedangkan dia adalah Kak Yao Yao. Dia adalah tetangga kita yang selama ini selalu menjagaku. Halo. Terima kasih banyak karena sudah menjaga adikku. Sebagai seorang kakak, tinggalin adik perempuannya selama 3 tahun, gak ada kabar. Apa sekarang kamu kembali? Karena kamu sudah gagal di luar sana? Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk aku jelaskan padamu. Tetapi aku tetap sangat berterima kasih atas bantuanmu kepada adikku selama aku sedang pergi. Chen Wen. Ku dengar kamu mengundurkan diri. Jangan pikir. Dengan tidak masuk kerja, kamu bisa kabur dari jangkauanku. Huang Xiaoqiang, jangan terlalu keterlaluan. Aku sudah mengundurkan diri, apalagi yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Tentu saja aku ingin memilikimu. Wanita yang sudah aku incar, tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku. Apa yang ingin kalian lakukan? Beraninya di siang bolong begini, masuk ke rumah orang tanpa izin? Ternyata ada satu cantik lagi di sini. Benar-benar luar biasa. Berdua sekaligus? Ini baru namanya menarik. Siang hari bolong begini, apa tidak ada hukum lagi? Hukum? Di Jiangcheng, kakakku adalah hukumnya. Kuberi kamu 10 detik. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, akan aku habisi. Jadi kamu, kakaknya Chen Wen. Yang cuma orang miskin tidak berguna. Ini ada $30.000, ambil ini, dan pergilah. Kakak Chen Wen ini ternyata benar-benar seorang pengecut. Karena kamu sudah tahu diri, cepatlah pergi. Cepat pergi dari sini. Apa kamu tahu siapa aku, keparat? Beraninya kamu memukulku? Sialan, aku akan buat perhitungan denganmu. Cepat habisi dia. Kak, hati-hati. Pamanku adalah Huang Xihai. Kalau kamu berani menyentuhku, pamanku tidak akan melepaskanmu. Berani-beraninya mengganggu adikku, padahal aku belum mencari perhitungan denganmu, ternyata kamu sendiri yang mengantar nyawa ke sini. Bawakan pedangnya padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, membuat perhitungan denganmu. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Melepaskanmu? Kak, jangan. Kak, cukup beri dia pelajaran saja. Bela aku sewajarnya saja sudah cukup.
Lihat itu, adikku berhati baik, jadi hari ini aku melepaskanmu. Pergi sana. Benar-benar sampah. Benar-benar pecundang. Begitu saja sudah ketakutan sampai mengompol? Memang pantas menjadi bloody butcher. Barusan saja aku juga dibuat kaget. Biar aku yang bereskan. Tadi kamu benar-benar bersikap seperti pria sejati. Kamu baru saja kembali. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, bisa katakan saja padaku. Tentu saja, ini demi menghormati Wenwen. Ternyata dia orang yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Kak Chen, kalau begitu aku tidak akan mengganggu reuni kakak beradik kalian. Mengenai masalah Bucu, apakah Anda bersedia mempertimbangkannya lagi? Baiklah. Aku bisa memberinya satu kesempatan lagi. Namun, 2 hari ini aku harus menemani adikku. Mengenai kapan aku akan menghubunginya, aku akan memberi kabar kepada kalian lebih dulu. Baik, silakan hubungi saya kapan saja. Kak, sini duduk. Kak, 3 tahun yang lalu saat kamu pergi, kamu masih seorang sarjana yang lemah. Sekarang setelah kembali, kemampuan bela dirimu sehebat ini, meskipun aku tidak tahu apa yang telah kamu lalui, tapi kamu pasti sudah banyak menderita, kan? Aku tidak terlalu menderita kok. Sekarang kita sebagai saudara akhirnya bisa berkumpul kembali. Kamu mau makan apa? Kakak akan membawamu makan. Asalkan ada kakak di sini, makan apapun akan terasa seperti hidangan mewah bagiku. Kak, setelah kamu kembali, pernahkah kamu menghubungi Kak Muyu? 2 hari yang lalu, aku melihatnya di gedung Beyin. Sepertinya dia bekerja di sana. Dulu, semua orang bilang kalian berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Muyu, pergi ke luar negeri kali ini? Ada hal khusus yang harus aku kerjakan? Kamu harus menungguku. Tunggu aku kembali. Setelah aku kembali, aku akan datang meminangmu dengan kemuliaan yang besar. Baiklah. Berapa lama pun itu, aku pasti akan menunggumu kembali. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Ya. Kawan Chen Fuseng, tugas kali ini sangat berbahaya. Kamu harus menjaga keselamatanmu. Baik. Dia pasti sudah jauh lebih cantik dari sebelumnya. Sepertinya kamu masih belum bisa melupakan Kak Muyu ya. Kupikir, dia juga pasti sedang menunggumu. Cepat temui dia. Ayo pergi. Anak muda, kamu mau mengejar pacarmu, kan? Semoga kamu bahagia. Semangat. Terima kasih. Muyu, teh susu mutiara, minuman kesukaanmu. Terima kasih ya. Fuseng, apakah itu kamu? Fuseng, apakah itu kamu? Muyu, sudah lama tidak bertemu. Muyu, siapa pria ini? Dia adalah... Dia temanku. Sudah, jangan dilihat. Bukankah kita sudah sepakat untuk pergi makan? Perutku sudah lapar. Ayo cepat pergi. Tidak perlu buru-buru? Jika tebakanku tidak salah, kamu pasti mantan pacar Muyu, kan? Bunga Mawar, apa kamu masih berencana untuk mengejar Muyu kembali? Biar ku beritahu padamu, tidak mungkin. Muyu sekarang adalah kekasihku. Lihatlah penampilanmu yang miskin itu, hidupmu tidak berjalan mulus, kan? Aku adalah manajer departemen penjualan di perusahaan Beyin. Dengan apa kamu berani bersaing denganku untuk mendapatkan Muyu? Zhao Jun. Sudah, jangan bicara lagi. Kenapa tidak boleh bicara? Aku harus membiarkan dia tahu, dibandingkan denganku, perbedaannya sangat jauh. Betapa dia tidak pantas untukmu. Apa yang akan Muyu pilih? Dan siapa yang dia pilih? Itu adalah haknya. Tapi kamu? Atas dasar apa kamu menginjak bungaku?
Aku memang sudah menginjaknya. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Zhao Jun, jangan seperti ini. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Bukankah ini hanya bunga busuk? Maga Chen, mulai sekarang menjauhlah dari Muyu. Apa kamu mengerti? Tunggu sebentar. Nak, kamu mau cari masalah terus? Ya? Lepaskan tanganmu. Aku ini eksekutif di perusahaan Beyin. Kamu berani menyentuhku? Kamu berani memukulku? Aku akan buat perhitungan denganmu. Sakit? Ampun, ini sakit. Masih berani sombong lagi? Aku tidak berani lagi, aku tidak berani lagi. Cepat lepaskan kakimu. Chen Fusheng. Zhao Jun, kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Chen Fusheng, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Dia yang cari gara-gara dulu. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata orang yang seperti ini. Awalnya aku merasa bersalah padamu, tapi jangan pernah menggangguku lagi. Urusan kita sudah selesai. Ayo pergi. Pergi. Tuan Chen, akhirnya saya menemukan Anda. Kamu begitu terburu-buru menemuiku? Itu berarti krisismu sudah sangat mendesak. Benar sekali. Jadi saya sangat berharap Anda segera ikut saya kembali ke kantor. Di dalam kartu ini ada 10 juta dolar. Ini adalah tanda ketulusan saya. 10 juta dolar? Baiklah, ayo kita pergi. Sudahlah, jangan dilihat terus. Aku rasa ini semua cuma sandiwara. 10 juta dolar katanya. Atas dasar apa dia dapat sebanyak itu? Lagi pula, dia berani memukulku hari ini. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kak Zhao, aku sudah dipukul orang. Kamu harus membelaku ya. Tugas baru, selidiki perkumpulan Nanshan. Tuan Chen, tolong lihat dulu dokumen ini. Jadi yang ingin menjatuhkanmu adalah perkumpulan Nanshan ya? Benar? Itu adalah perkumpulan Nanshan. Asal-usul mereka sangat misterius, tindakannya sangat kejam. Di Jiangcheng, keluarga yang melawan mereka, nasibnya akan sangat menyedihkan. Baru-baru ini, dia sedang mengincar sebuah teknologi paten perusahaan kami dan ingin memilikinya. Mereka sudah beberapa kali mengirim orang untuk menghubungiku, bahkan sampai menggunakan ancaman. Jika saja, aku tidak menyerahkan teknologi itu kepada mereka, aku khawatir selanjutnya mereka akan mencelakaiku. Keselamatan nyawaku juga tidak bisa terjamin. Inilah alasan mengapa saya mengundang Tuan Chen. Kemampuan Tuan Chen sangat luar biasa. Pasti, tentu bisa melindungi keselamatan saya. Saya tidak tahu apakah Tuan Chen bersedia menerima tugas ini. Tentu saja, tidak masalah. Tuan Chen memang bukan orang biasa. Kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Bucu, Anda mencari saya? Tuan Chen, sebelumnya untuk menghadapi perkumpulan Nanshan, saya juga sudah mengundang banyak ahli. Saya berharap Tuan Chen bisa saling mengenal dan bekerja sama dengan mereka. Saya akan meminta Xiao Fei untuk menemani Anda menemui mereka. Tuan Chen, mari saya antar menemui mereka. Orang-orang yang kuundang ini, semuanya adalah orang-orang yang sulit diatur dan sangat angkuh. Ini waktu yang tepat untuk membiarkan mereka menguji kemampuan Chen Fusheng ini. Semuanya, tolong berhenti sejenak. Aku ingin memperkenalkan seseorang. Dia ini adalah Chen Fusheng Tuan Chen. Sama seperti kalian, ia juga seorang ahli yang diundang oleh Bucu dengan bayaran yang sangat mahal. Tuan Chen, ini adalah Meng Chong. Dulu dia di arena tinju bawah tanah, pernah meraih 13 kemenangan berturut-turut. Halo? Chen Fusheng. Memangnya kamu ini siapa? Tidak pantas berjabatan tangan denganku. Sudah diberi kebaikan malah tidak tahu diri, ya? Apa katamu? Mau aku buat babak belur? Hah? Bocah, beraninya kau bermain licik denganku. Ya, cai mati kau.
Cuma begini? Kenapa? Kalian bertiga juga ingin merasakannya? Aku tidak percaya kau sekuat itu. Tuan-tuan sekalian, semuanya, tolong, jangan sampai merusak suasana kedamaian ini. Tuan Chen ini adalah Bloody Butcher yang sangat terkenal. Tadi dia sudah berbelas kasih kepada kalian. Jika tidak, mungkin kalian semua sudah tiada. Kenapa? Kalian masih ingin menyerangku? Bucu, Bagaimana? Apakah Chen Fusheng lulus ujiannya? tentu saja lulus. Dia mengalahkan 4 orang itu, sampai mereka tidak bisa bangun sama sekali, bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan balik. Benarkah? Ternyata Chen Fusheng sehebat itu. Aku benar-benar mendapatkan permata berharga. Kalau begitu, tolong sampaikan pada Chen Fusheng, malam ini juga dia harus menemaniku bertemu orang-orang dari perkumpulan Nanshan. Pihak perkumpulan Nanshan bertindak sangat tidak bermoral. Sebelumnya aku tidak berani menemui mereka. Dengan adanya dia di sisiku, seharusnya keamananku jauh lebih terjamin. Baik, Bucu, aku akan segera menyampaikannya pada dia. Orang yang akan kita temui nanti adalah Tang Liuzi dari perkumpulan Nanshan. Orang ini sangat licik dan licin. Nanti kamu harus menyesuaikan diri dengan situasi. Paham? Tenang saja. Karena saya sudah menerima pekerjaan ini, maka saya pasti akan melindungi keselamatan Anda. Baiklah, ayo jalan. Tang Liuzi seharusnya hampir sampai. Setiap saat dia selalu muncul paling terakhir, sengaja untuk menunjukkan statusnya. Padahal ini ada di wilayah orang lain, tapi rasa percaya diri dan ketenangannya malah membuatku entah mengapa merasakan rasa aman yang sangat kuat. Bucu, mohon maaf, saya datang terlambat. Benar-benar mohon maaf, ya? Hei Nak, tempat ini, apakah layak diduduki oleh pelayan sepertimu? Cepat pergi dari sini. Dengar tidak? Tahan sebentar. Ini wilayah dia, jangan gegabah. Kenapa? Kamu tidak terima? Beraninya kamu memukulku? Apa kamu tahu siapa aku sebenarnya? Aku adalah orang suruhan perkumpulan Nanshan. Dan aku akan menghabisimu. Tunggu apa lagi? Cepat habisi dia sekarang. Cuma begini saja? Tadi kamu terlihat sangat sombong, kan? Berhenti, tolong jangan pukul lagi. Aku sadar aku salah. Sungguh, aku mengaku salah. Dasar muka tembok, memukulmu sampai tanganku terasa sakit. Sekarang, kamu bisa bicara dengan Bucu, dan bicarakan bisnis kalian dengan baik. Aku akan menunggu di luar, tapi kalau kamu berani merencanakan niat jahat, aku benar-benar akan menghancurkanmu. Kamu paham? Aku paham. Di situasi seperti sekarang, aku mana berani berbuat macam-macam. Aku pasti akan bicara baik-baik dengan Bucu. Kalau begitu Bucu, aku tunggu di luar. Panggil aku kapanpun Anda membutuhkan bantuan. Ternyata, dia bekerja di tempat ini. Manajer Lu, ada keributan di ruangan depan. Bahkan ada yang memukul pelayan. Mohon segera tangani masalahnya. Saya adalah manajer di sini, Lu Yao. Jika pelayan saya ada melakukan kesalahan, saya mewakilinya meminta maaf kepada Anda bertiga. Mohon kiranya Anda semua mau memaklumi.
Wanita ini jauh lebih menarik daripada pelayan yang tadi, melihatnya saja sudah membuat orang suka. Sangat menarik. Mau minta maaf? Boleh saja. Minum gelas anggur ini, maka masalah ini selesai. Ayo minum. Ayo cepat minum. Baik. Tolong hargai diri Anda, Tuan. Berani sekali dia. Dia malah mulai berlagak. Kamu tidak apa-apa? Sialan, siapa kamu ini? Mau merusak kesenanganku? Ya, kamu tahu tidak siapa aku ini? Memangnya siapa identitasmu itu? Coba beritahu aku. Aku ini orangnya Aula Naga Hijau. Di wilayah Jiangcheng ini, mana ada orang yang belum pernah dengar tentang kehebatan Aula Naga Hijau, kan? Aula Naga Hijau itu ada di Jiangcheng, merupakan kelompok bawah tanah terbesar. Cara bertindak mereka sangatlah kejam. Kita tidak bisa mencari masalah dengan mereka. Bagaimana ini sekarang? Gimana bocah? Kamu sudah merasa takut, kan? Cepat berlutut dan minta maaf padaku, lalu biarkan wanita ini tinggal untuk menemaniku, baru aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Berlutut, sembah. Ayo berlutut. Aula Naga Hijau? Hanya sebatas itu saja? Aku belum pernah dengar tuh. Beraninya kamu. Kamu berani memukul orang yang Aula Naga Hijau? Apa kamu benar-benar ingin tamat? Aku memang sudah memukulnya. Memangnya kenapa? Kemari kalian. Ayo ke sini semuanya. Bocah, bukan main ya kesombonganmu. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa sesombong itu. Saudara-saudara, ayo serang. Sialan, kenapa masih diam saja? Cepat habisi dia. Semua ini terjadi karena aku. Jangan sakiti dia. Masalah seperti ini, seharusnya biarkan kami para pria yang menanganinya. Kalian terlalu lemah. Apa ada orang lain lagi? Kamu, jangan mendekat. Kak, ampuni saya. Terima kasih banyak ya. Selama bertahun-tahun ini Wen berkat bantuanmu, aku masih belum sempat berterima kasih kepadamu. Itu semua masalah kecil, tidak perlu dipikirkan. Ini adalah nomor teleponku. Hubungi. Aku kapanpun kamu butuh sesuatu. Bucu. Kamu kenal dengan Fu Sheng? Fu Sheng adalah temanku. Karena kalian saling kenal, maka kamu juga temanku. Tempat ini penuh dengan bahaya, tidak cocok untukmu. Pertimbangkanlah untuk bekerja di perusahaanku. Gajimu akan naik 2 kali lipat. Fu Sheng, ayo kita pergi. Sejak kapan hubungan kalian begitu akrab? Oh iya. Saran dari Bucu. Bisa kamu pertimbangkan baik-baik. Chuyan dan Chen Fusheng sangat akrab. Jangan-jangan dia itu pacarnya? Kenapa kamu melihatku? Apa ada sesuatu di wajahku? Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang aku merasa kamu terlihat lumayan tampan. Tentu saja. Saat di universitas dulu,
Aku ini pria tertampan di kampus. Kamu mau apa? Aku rasa kamu juga terlihat lumayan cantik. Ngomong-ngomong, aku punya satu hal lagi yang ingin dikatakan padamu. Besok kakak laki-lakiku akan kembali. Kamu harus berhati-hati sendiri. Kakakmu? Kakak kandung? Lalu kenapa harus berhati-hati padanya? Kakakku tidak pernah sejalan denganku. Dia ingin menjual hak paten itu kepada perkumpulan Nanshan. Dia tidak akan melukaiku, tapi sekarang jika dia mengetahui keberadaanmu, aku takut dia akan menyerangmu. Baiklah, demi karena dia adalah kakak kandungmu, aku tidak akan menghabisinya. Bucu, Anda sudah sampai di rumah. Tunggu sebentar. Apa ada hal yang lain? Malam ini, menginaplah di rumahku. Ini baru pertama kali kita bertemu. Rasanya ini tidak terlalu baik. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku takut orang-orang dari perkumpulan Nanshan datang untuk balas dendam malam ini, jadi aku ingin kamu melindungi keselamatanku dengan berjaga di sisiku. Ternyata begitu. Padahal aku pikir, kamu tergoda oleh ketampananku. Tergoda apanya? Bermimpi sajalah kamu. Sudah lama tidak bertemu ya. Adik, Apa yang kamu lakukan di rumahku? saat aku datang ke rumah adik sendiri, memangnya aku masih butuh izin orang lain? Siapa orang ini? Nama saya Chen Fusheng. Saya pengawal pribadi yang baru saja disewa oleh Nona Chuyan. Makhluk macam apa kamu ini? Apa kamu merasa pantas untuk menjabat tanganku? Adik, kurasa kita harus bicara dengan serius. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu, bocah kecil, apa kamu baru saja memaki aku? Memang aku memakimu? Mau apa kamu? Apa kamu berani memukulku? Kamu benar-benar memukulku. Kamu berani menyerangku secara tiba-tiba? Hei bocah, nanti kalau bertemu denganku lagi, berbicaralah yang sopan. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita selamanya. Kamu. Lihat saja, nanti. Cepat pergi dari sini. Dasar bocah tengik. Awas kamu, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu di sini, duduklah sebentar. Aku ingin mandi sebentar. Mandi? Mau mandi? Apa maksudnya ini? Malam-malam memakai baju seperti ini? Sengaja ingin menggodaku? Chen Fusheng, malam yang sangat panjang ini, daripada kita menganggur, lebih baik. Lebih baik, kita berbincang tentang masalahmu saat di luar negeri saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukan hal lain? Fusheng, dadaku tiba-tiba terasa sakit sekali. Bisakah Anda bantu memijatnya sebentar? Chuyan ini, sebelumnya dia terlihat sangat sopan. Saat ini dia sangat tidak biasa. Pasti ada yang tidak beres. Ini sangat mencurigakan. Jika tidak ada hal lain lagi, aku akan kembali tidur dulu. Aku sudah bertingkah seperti ini, tapi dia masih bisa menahan diri. Sepertinya dia orang yang bisa diandalkan. Halo? Chen Fusheng, besok pagi jam 10, pergilah ke Malhuamo. Capung akan menunggumu di sana. Baik. Bukankah kita sudah sepakat kemarin untuk bertemu di lantai 6 nomor 69? Aku benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang diatur oleh organisasi untukku. Mau kemana kamu? Pakaiannya saja belum selesai dipilih. Sudah kuduga itu bocah ini. Benar-benar pertemuan yang tidak diinginkan?
Kak Zhao, aku melihat Chen Fusheng, tepat di lantai 3 Malhua Mau. Cepat suruh dia ke sini. Kamu sedang menelepon siapa? Lo mau cari orang buat balas dendam ke Chen Fusheng? Kamu tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Pergi saja coba pakaianmu, jangan mengganggu di sini. Aku tidak mengizinkanmu membalas dendam padanya. Dengarkan aku, urusanmu dengannya cukup sampai di sini saja. Anggap saja perselisihan yang dulu sudah berakhir. Apa kamu masih menyimpan perasaan padanya? Terakhir kali aku dipukul olehnya, dan kali ini kamu menyuruhku untuk menelan hinaan ini. Apa aku masih bisa disebut seorang pria? Sepertinya ini pasti yang namanya capung. Ciri-cirinya memang sangat sesuai. Chen Fusheng. Chen Fusheng, cepat pergi dari Malhua Mau. Zhao Jun mencari orang untuk menghadapimu. Jika kamu tidak pergi sekarang, itu akan terlambat. Chen Fusheng, dengarkan aku. Zhao Jun kali ini mencari bantuan dari Zhao Shiqi, milik Aula Naga Hijau. Kamu tidak akan sanggup menghadapinya. Oh, Zhao Shiqi ya? Kupikir siapa tadi? Chen Fusheng tidak menyangkakan? Sekarang kamu jatuh ke tanganku. Zhao Jun, tolong cepat bawa mereka pergi. Jangan gunakan kekerasan. Oke? Bicarakan baik-baik. Tidak perlu membuat segalanya menjadi kacau seperti ini. Muyu, aku akan menuruti permintaanmu yang lain. Tapi dendam pada Chen Fusheng ini, aku harus menuntaskannya. Kak Zhao, bocah ini yang memukulku tadi, selama Anda membantuku menghabisinya, uang saku untuk teman-teman tidak akan kurang? Apa? Kamu ingin membantunya membelanya? Ternyata Anda? Mana mungkin saya berani melawan Anda? Jika tahu itu Anda, meskipun dihukum pun saya tidak akan berani datang. Ini salah paham, salah paham. Kak Zhao, apa yang terjadi? Dia hanyalah orang miskin rendahan. Anda pasti salah orang. Apa kamu sudah buta? Beraninya kamu menyinggung kakak tertuaku? Kamu mau mencelakaiku? Ya, cepat minta maaf pada kakakku, atau aku akan membuat perhitungan denganmu. Kak Zhao, bagaimana mungkin dia itu bosmu? Kamu pasti sudah gila. Bicara apa kamu? Bagaimana mungkin aku salah mengenali orang? Cepat minta maaf kepada Kak. Apa kamu dengar itu? Kak Chen, aku salah. Aku minta maaf. Pergilah. Kak, Tuan lihat kesalahpahaman ini sudah beres. Lalu bagaimana dengan saya? Kalian berdua, pergi sekarang. Wah, benar-benar hebat ya. Ternyata sang jagal tangan berdarah yang terkenal hanya bisa menggetak para preman kelas teri seperti ini. Atasan memintamu datang menemuiku. Sebenarnya, apa tugas yang diberikan? Katakan saja langsung. Atasan bilang, dia memintaku membantumu menghadapi perkumpulan Nanshan dan menjadi asistenmu. Tapi, dalam pertandingan di organisasi kita, aku selalu menjadi juaranya. Aku sudah mengalahkan banyak rekan kerja sebelum akhirnya menjadi agen kartu as. Lalu memintaku menjadi asistenmu? Aku tidak sudi. Lantas, apa yang harus kulakukan agar kamu bisa menurut? Ingin aku patuh padamu. Kecuali kalau kamu bisa mengalahkanku. Aku hanya tunduk pada yang kuat, meminta aku untuk patuh mengikuti perintahmu. Hanya jika kamu bisa mengalahkanku. Hanya sesederhana itu? Sederhana? Apa kamu tahu siapa aku sebenarnya? Aku ini dijuluki sebagai pedang agen rahasia, menguasai teknik bela diri dari 13 negara. Bahkan orang yang dikenal sebagai pelatih iblis Lister, pernah aku kalahkan. Dengan identitas seperti ini, apa masih terlihat sederhana? Tentu saja sederhana. Bagus. Keberanianmu patut dipuji. Tapi, itu masih belum cukup. Ayo kita tambahkan taruhannya. Apa taruhannya? Jika kamu menang, aku akan patuh padamu dan menjadi bawahanmu. Tapi jika kamu kalah, kedepannya segala urusan perkumpulan Nanshan akan berada di bawah kendaliku. Lalu mulai sekarang saat melihatku, kamu harus memanggilku kakak besar. Sepertinya tidak. Besar-besar amat. Kemana matamu memandang? Kita ini sedang berada di mal. Apa kamu yakin ingin beraksi di sini?
Dimanapun tidak masalah bagiku. Cukup 3 jurus untuk meringkusmu. Gerakanmu licin sekali seperti belut. Kalau berani, jangan menghindar. Baiklah kalau begitu. Kamu berani menendang bokongku. Tadi itu, aku baru menggunakan 3% tenagaku. Sepertinya, jika tidak memberimu sedikit pelajaran, maka ini tidak akan berakhir. Dua gelang pemberat ini, berat totalnya mencapai 60 pon. Mari saksikan kekuatanku yang sebenarnya. Kalau begitu aku akan memakai gelangnya saat bertarung denganmu. Kedua gelang khusus ini, sudah aku pakai selama 10 tahun, agar terbiasa, dan bisa mengendalikan kekuatanku dengan sempurna. Kamu belum pernah memakainya? Ditambah lagi bebannya 30 kg. Bukankah ini namanya mencari masalah sendiri? Hanya 30 kg saja? Bahkan tanpa menggunakan kedua tangan sekalipun? Kamu bukanlah tandinganku. Tunggu saja nanti kamu akan tahu. Alasan mengapa kamu bisa menjuarai kompetisi bela diri itu adalah karena aku tidak ada di sana. Jika aku ada, kamu hanya bisa puas di posisi kedua. Sombong sekali. Sudah menyerah belum? Tanganmu itu terlalu kejam. Beraninya kamu menyentuhku. Lalu kamu pikir sebutan sang penjagal tangan berdarah itu hanya bualan? Mengenakan gelang seberat 60 kati, tapi masih bisa mengalahkanku. Kamu memang hebat. Kamu sungguh hebat. Ajari aku. Aku ingin berguru padamu. Aku tidak punya rencana untuk menerima murid. Aduh, ayolah, jangan begitu. Aku pokoknya ingin berguru padamu, tolong ajari aku. Ini nomor teleponku. Hubungi aku kapanpun kamu butuh sesuatu. Guru. Dah. Pagi-pagi begini kamu dari mana? Habis menemui seorang teman. Kamu memanggilku ke sini terburu-buru? Apakah ada pergerakan dari pihak perkumpulan Nanshan? Orang ini bernama Lord Buddha. Dia anggota inti dari perkumpulan Nanshan. Menurut kabar, hari ini dia tiba di Jiangcheng. Setelah ini, sepertinya akan ada balas dendam yang lebih sengit. Tenang saja, selama ada aku, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Lord Buddha, bawahanmu ini memang tidak berguna. Sudah sekian lama, masih belum bisa menjatuhkan Cuyan. Sampah. Bahkan menghadapi pengawal kecil di sisi Cuyan saja tidak becus, sampai-sampai aku sendiri yang harus turun tangan. Lord Buddha, ini ketidakmampuan bawahan Anda. Saya mohon Lord Buddha berikan saya satu kesempatan terakhir. Venomous Scorpion, habisi seseorang untukku, datanya akan kukirimkan nanti padamu. Besok di jam seperti ini, aku tidak ingin lagi mendengar kabar bahwa dia masih hidup. Lord Buddha jangan khawatir, hanya pengawal kecil saja. Begitu aku Venomous Scorpion turun tangan, dia pasti akan tamat. Kak Chen, gerakan yang kamu gunakan untuk mengalahkanku kemarin sungguh luar biasa. Kapan-kapan, tolong ajari kami ya. Benar Kak Chen. Kemarin aku menganalisisnya semalaman, dan semakin dipikir, itu semakin luar biasa. Tunggu sebentar, aku akan mengajari kalian beberapa jurus pamungkas. Dijamin kekuatan bertarung kalian akan meningkat 3 kali lipat. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih Kak, terima kasih Kak. Kak Chen, cepatlah ke kantor Bucu. Tuan muda besar datang mencari masalah dengan Bucu. Cu Xin datang? Ya,
Chu Xin adalah tuan muda besar, tidak ada yang berani menyinggungnya. Tunggu saja, sebentar lagi aku kembali untuk mengajar kalian. Baik. Tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang, setengah dari grup Chu akan menjadi milikku. Aku tidak bisa menandatangani kontrak ini. Chu Yan, sadarlah sedikit, aku ini, tuan muda besar di keluarga Chu. Grup Chu, seharusnya memang diwariskan kepadaku. Ini hanya karena kakek pilih kasih, makanya dia membiarkanmu mengelola grup. Aku sarankan sebaiknya kamu segera tanda tangan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Kamu mau bertindak kasar pada siapa? Kuberikan waktu 3 detik. Segera pergi dari sini. Ternyata kamu lagi, anak ingusan. Dendam kemarin, aku belum membuat perhitungan denganmu. Apa kamu pikir hari ini, aku tidak punya persiapan? Biar ku beritahu. 2 orang ini hari ini, khusus disiapkan untukmu. Apa kamu pikir hari ini, aku tidak punya persiapan apapun? Aku beritahu kamu, kedua orang ini, memang disiapkan khusus untuk menghadapimu. Chu Xin, ini kantor saya. Bawa orang-orangmu pergi dari sini sekarang juga. Kenapa? Kamu khawatir dengan kekasihmu itu? Baiklah, tanda tangani kontraknya, maka aku akan melepaskannya. Jangan harap. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kenapa? Sudah ketakutan? Apa kamu pikir hanya karena bisa sedikit bela diri, kamu sudah merasa hebat? Aku beritahu kamu, orang seperti kamu ini, dengan mudahnya, aku bisa mencari 2 orang, yang bisa menghancurkanmu semudah memijak semut. Kamu menendang selangkanganku lagi. Hajar dia. Habisi dia. Benar-benar orang yang tidak berguna. Cepat pergi dari sini. Saat dia berjalan di sampingku, mengapa aku merasakan hawa dingin yang luar biasa? Rasanya seperti aura maut. Saat dia berjalan melewati sisiku, mengapa aku merasa ada hawa dingin? Rasanya seperti ada aura kekejaman. Menghajar seseorang, sungguh melelahkan. Fu Sheng, terima kasih banyak. Anda memberiku uang, aku melindungi Anda. Apa yang harus disyukuri? Apakah ini hanya sebatas hubungan kerja saja? Kenapa? Apa Anda menginginkan hubungan yang lain? Gawat, ada aura bahaya. Apa yang kamu lakukan? Cepat bersembunyi. Aku akan kembali setelah menghabisi para penjahat itu. Hebat juga kau, bocah. Kemampuanmu boleh juga, tapi karena kau berhadapan denganku, Venomous Scorpion, kamu tetap akan kuhabisi. Dasar bocah. Tak kusangka kau bisa membuatku kewalahan. Tapi, tadi itu hanyalah pemanasan. Pertunjukan yang sesungguhnya, baru saja dimulai. Rasakan keputusasaan itu. Yang tadi itu hanyalah pemanasan, pertunjukan yang sebenarnya. Baru saja akan dimulai, rasakan keputusasaan ini. Katakan, apakah Lord Buddha yang mengirimmu ke sini? Di mana dia? Bocah, kamu lumayan cerdas juga. Tetapi, kamu tidak akan pernah bisa menandingi perkumpulan Nanshan. Kamu memang sangat kuat. Namun perkumpulan Nanshan bukanlah lawan yang bisa kamu goyahkan. Mengenai Lord Buddha, aku pun tidak tahu di mana dia berada.
Tapi dia selalu menyiapkan rencana cadangan. Saat ini juga, dia pasti sudah mendapatkan sesuatu yang bisa menjatuhkanmu selamanya. Fu Xiang, kata-kata terakhir Venomo Scorpion. Apa maksudnya? Kelemahan apa yang dia bicarakan? Gawat. Wen sendirian di rumah. Halo, Capung? Tolong bantu aku cari tahu di mana adikku sekarang. Aku sudah sedang melacaknya. Gawat. Lord Buddha membawa orang ke rumahmu. Apa? Halo, Capung? Bantu aku periksa di mana adikku sekarang. Aku sudah sedang memeriksanya. Gawat. Lord Buddha membawa orang ke rumahmu. Apa? Ada apa, Fu Xiang? Apa yang terjadi? Adikku dalam bahaya. Serahkan urusan di sini padamu. Chen Fusheng, sungguh tidak kusangka, bahkan Venom Scorpion pun tidak bisa menghabisimu. Ternyata kamu punya mata-mata di keluarga Chu. Itu tidak penting. Adikmu sekarang ada di tanganku. Tidak ingin dia tiada? Datanglah ke Villa Naga Hitam. Kamu harus datang sendirian. Kak, cepat pergi. Mereka ingin mencelakaimu. Pergilah. Benar-benar kasih sayang kakak adik yang luar biasa. Karena melihat hubungan kalian yang begitu mendalam ini, aku akan membiarkan kalian berdua bertemu di alam baka. Kak, Di mana Lord Buddha? Orang sepertimu tidak pantas bertemu Lord Buddha. Membereskanmu saja sudah cukup bagiku. Di mana Lord Buddha? Orang sepertimu tidak pantas bertemu Lord Buddha. Cukup aku saja yang memberimu pelajaran. Serang dia. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Tak disangka orang-orangku. Tidak sampai 10 detik, sudah kamu bereskan. Tapi Marga Chen, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani maju satu langkah lagi, aku akan menghabisi adikmu. Kak. Jangan bergerak. Bergerak sedikit lagi, aku akan menghabisinya. Marga Chen, akhirnya hari ini tiba juga bagimu. Aku beritahu kamu, jika ingin adikmu selamat, segera berlutut dan bersujud padaku. Dengar tidak? Kak. Aku menyuruhmu berlutut dan bersujud. Kamu tidak paham juga? Kak. Tenang saja, ada Kak di sini. Baik. Tenang saja, ada Kakak di sini. Katakan padaku, di mana Lord Buddha? Saya benar-benar tidak tahu. Identitas Lord Buddha terlalu tinggi, kecuali dia bersedia menemuiku secara sukarela. Kalau tidak, aku juga tidak bisa menemukannya. Katakan yang sejujurnya. Saya sudah berkata jujur, mana mungkin saya berani menipumu sekarang? Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang dulu. Kedepannya hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kedepannya kakak tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Iya. Kamu meneleponku ke sini. Ada keperluan apa? Masalah adikku yang dibawa pergi paksa. Seharusnya kamu sudah tahu, kan? Ya. Selanjutnya, aku berharap kamu bisa bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan adikku. Baiklah. Serahkan saja padaku. Kemarin di Chu Group, begitu aku menyelesaikan Venomo Scorpion, Lord Buddha langsung menerima beritanya. Di dalam Chu Group ada orang suruhan Lord Buddha. Hanya saja,
Kira-kira siapa ya? Wujun, minggir. Aku ingin pulang. Lu Yao, langit baru saja mulai gelap, mengapa buru-buru sekali? Ada orang-orang Lord Buddha di dalam Chu Group. Hanya saja. Kira-kira siapa itu? Wujun, minggir kamu. Aku ingin pulang. Lu Yao, hari baru saja gelap, kenapa terburu-buru sekali? Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Lu Yao, kenapa bersikap dingin begitu? Aku sungguh menyukaimu, melihatmu bekerja keras setiap hari. Lebih baik, ikutlah denganku. Hidup mewah dan nyaman, dan tidak akan pernah kekurangan uang lagi. Wujun, urus saja urusanmu sendiri. Lagi pula, kalau kamu tidak mau minggir juga, aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Bagus. Lapor saja. Lu Yao, kamu benar-benar membuatku semakin menyukaimu. Aku sudah tidak tahan lagi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lepaskan. Siapa kamu? Beraninya merusak kesenanganku. Kalian saling kenal, ya? Cepat pergi dari sini. Aku ini pemegang sabuk hitam karate. Nak, ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik? Kamu tidak layak. Kamu? Tunggu pembalasanku. Kamu tidak apa-apa? Kakimu terkilir? Tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kakimu terkilir? Aku bantu memijatnya. Oh, baiklah. Bagaimana? Apa sudah merasa mendingan? Oh, oke. Sudah jauh lebih baik. Lihat, aku bahkan sudah bisa berdiri dan berjalan. Sudah bangun? Aku akan buatkan sarapan untukmu. Sarapan mana ada yang seenak kamu? Pagi-pagi buta begini, siapa yang mengetuk? Mengetuk pintu apa? Biar aku yang buka pintunya. Kak Yao Yao. Anu, Wen. Kak Yao Yao. Aku membuatkan sarapan penuh cinta. Aku bawakan agar kamu bisa mencicipinya. Terima kasih, Wen sebenarnya. Kakak. Kak Yao Yao. Anu, Wen. Kak Yao Yao, aku membuat sarapan penuh cinta. Aku membawanya agar kamu bisa mencobanya. Terima kasih, Wen itu. Kak, kenapa? Kamu berada di rumah Kak Yao Yao? Itu. Begini, aku merasa haus saat bangun pagi tadi, jadi aku mampir untuk minum. Apakah untuk minum air saja harus sampai berganti baju tidur? Berani sekali kamu, Chen Fusheng. Kamu memintaku melindungi adik, tapi ternyata kamu malah pergi ke sini untuk merayu wanita. Kamu benar-benar keterlaluan. Anu, Capung, jangan salah paham ya. Aku hanya haus saat bangun tadi, jadi aku kesini untuk minum air saja. Benar kan, Lu Yao? Oh, ya. Dia memang hanya mampir untuk minum air. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Tiba-tiba aku ingat sesuatu, hari ini aku harus pergi ke keluarga Chu untuk melaporkan kedatangan kerjaku. Kalian mengobrol dulu ya. Adik, jangan pernah ikuti sikap kakakmu. Kamu dengar itu? Iya. Kak Chen, kamu sudah datang. Kak Chen, tadi malam kamu tidak bertemu bahaya apapun, kan? Kemarin saat aku meninggalkan keluarga Chu, Meng Chong sama sekali tidak ada di lokasi, tapi dia bisa menanyakan hal semacam ini. Sepertinya dialah si pengkhianat itu. Bahaya apa yang bisa kuhadapi? Benar juga, Kak Chen memiliki kemampuan yang hebat. Ngomong-ngomong Kak Chen, di Jiangcheng ada pertandingan
tinju bawah tanah, hadiahnya sangat besar. Terakhir kali aku ke sana bahkan jadi pemenang. Dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa mengalahkan semua lawan. Bagaimana kalau kita coba? Dia sengaja menjebakku ke tempat tinju, pasti memiliki niat buruk, tapi jika tidak masuk ke kandang macan, bagaimana bisa dapat anaknya? Kebetulan sekali aku akan mengikuti permainannya saja. Baiklah, kalau begitu kita pergi sekarang. Ayo pergi. Kak Chen, pria di arena dengan julukan Daxyong itu, jika kamu bisa mengalahkannya, hadiah uangnya berjumlah $600.000. Apakah kamu mau naik dan mencoba? Kenapa? Kamu sangat berharap aku mencobanya? Bukankah ini karena aku percaya pada kemampuan Kak Chen? Baiklah, aku akan naik dan mencobanya. Lord Buddha, tidak menyangka Chen Fuxiang ini sangat bodoh, bisa begitu mudahnya terkena jebakan. Bahkan kita tidak perlu turun tangan, dengan kekuatan yang dimiliki Daxyong, dalam 10 jurus saja sudah bisa menghabisinya. Ternyata dia hanyalah orang bodoh. Beritahu Daxyong, sebentar lagi selesaikan ini dengan cepat. Apa maksudnya ini? 3 detik. Untuk menjatuhkanmu, aku hanya butuh waktu 3 detik. Nak, reaksimu lumayan cepat juga. Beri sinyal pada Daxyong, suruh dia berhenti main-main. Nak, tak menyangka kamu punya kemampuan yang hebat. Tapi selanjutnya, aku tidak akan bermain lagi denganmu. Pantas saja kecepatan Daxyong hari ini kenapa bisa selambat ini. Ternyata, kakinya diikat kantong pasir. Bertarung di arena dengan kaki terikat kantong pasir, sekarang setelah kantong pasir itu dilepas, ini berarti dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kita mundur. Tidak disangka bahkan Daxyong pun bisa tiada di tangannya. Sepertinya aku benar-benar meremehkan Chen Fuxiang ini. Tapi tidak perlu terlalu takut. Jika bukan karena khawatir diketahui pihak berwenang dan kalian berempat maju bersama, hari ini tetap bisa menghabisinya. Sudahlah, mari kita pergi dulu. Tidak perlu terburu-buru saat ini. Ternyata lumayan pintar. Apa kamu ingin menghentikanku? Tepat sekali. Hanya mengandalkanmu? Masih belum cukup pantas. Begitukah? Bagaimana bisa tahu kalau tidak dicoba? Menarik. Anak muda, aku akan mengingatmu. Hari ini, aku tidak akan bermain denganmu dulu. Ayo kita pergi. Dasar orang tua yang licik. Fuxiang, kamu tidak apa-apa? Sayang sekali, si rubah tua itu berhasil kabur. Oh iya, cepat masuk dan lihat. Apakah Meng Chong masih ada di sana? Dia itu mata-mata perkumpulan Nanshan. Ayo. Sudah kabur. Masalah di dalam, aku sudah meminta Xiao Fei untuk mengurusnya. Fuxiang, kamu sudah menghabisi.
Begitu banyak orang Lord Buddha hari ini, aku merasa dia pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kamu harus berhati-hati. Tidak masalah. Aku justru takut dia tidak muncul. Jika dia berani datang mencariku, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkap niat busuknya dan menyeret rubah tua ini sampai benar-benar keluar dari persembunyiannya. Kenapa kamu menatapku lagi? Karena kamu tampan. Fusheng, sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu, aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Ada apa? Tidak. Tidak ada apa-apa. Lihatlah ini. Kontrak pengalihan saham perusahaan Beyin? Benar. Perusahaan Beyin adalah salah satu anak perusahaan Chu Group. Hari ini, aku memberikannya padamu sebagai hadiah, mulai sekarang itu menjadi milikmu. Lihat penampilanmu yang sangat miskin ini, hidupmu pasti tidak begitu mujur kan? Saya adalah manajer departemen penjualan perusahaan Beyin. Apa yang kamu punya untuk merebut Muyu dari saya? Terima kasih. Muyu, aku sudah berusaha sangat keras agar kamu bisa masuk ke perusahaan Beyin. Nanti saat bertemu Pak Guo, tunjukkanlah sikap yang baik. Baiklah, aku tahu ini kesempatan langka. Aku pasti akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Itu kamu? Ada perlu apa? Pak Guo, ini pacar saya, Muyu. Dia baru saja bergabung dengan perusahaan Beyin. Saya membawanya ke sini untuk mendengarkan bimbingan dari Anda. Begitu rupanya. Pacarmu terlihat cukup cantik juga. Kebetulan sekali, bos baru perusahaan kami akan segera datang. Kalian berdua ikut ke bawah. Mari sambut dia bersamaku. Terima kasih Pak Guo. Sangat berterima kasih Pak Guo. Nanti kita harus memberikan kesan yang baik. Jika bos menyukai kita, karier kita pasti akan melejit tinggi. Ayo pergi. Semua pimpinan perusahaan sudah keluar. Entah seperti apa wajah bos baru kita nanti. Mobil bos hampir sampai. Seluruh petinggi perusahaan sudah keluar. Aku penasaran seperti apa rupa bos baru kita. Mobil bos akan segera tiba. Selamat datang Pak Chen untuk menginspeksi perusahaan. Selamat datang Pak Chen. Bagaimana mungkin itu Chen Fusheng? Tidak mungkin. Dia hanyalah pemuda miskin. Mana mungkin dia adalah bosnya? Apa yang kalian berdua lakukan hanya diam di sana? Cepat beri salam kepada Pak Chen. Halo Pak Chen. Kebetulan sekali ya. Bos, apakah Anda mengenal mereka berdua? Dia Muyu, mantan kekasihku. Atas dasar apa? Atas dasar apa dia menjadi bos? Aku tidak terima. Wakil Pak Wang. Kamu Zhao Jun kan? Melihat kinerjamu dalam pekerjaan baru-baru ini sangat tidak memuaskan, maka kamu resmi dipecat. Sudah berakhir? Semuanya sudah berakhir. Aku sudah bekerja di sini selama 5 tahun, baru saja naik jabatan menjadi manajer, tapi kini semuanya sirna. Wah, Pak Chen, ini adalah kantor Anda. Peralatannya, semuanya sudah saya siapkan dengan lengkap untuk Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, langsung saja beritahu saya. Lumayan juga. Tidak sangka aku juga bisa menjadi bos sekarang. Oh, Pak Chen, jika tidak ada lagi, saya permisi pergi dulu. Bagaimana? Fusheng, bagaimana dengan kantor barunya? Kamu puas? Puas? Tentu saja sangat puas. Tapi, apakah kamu tahu bahwa Muyu dan Zhao Jun ada di perusahaan ini, sehingga kamu memberikan perusahaan ini kepadaku? Benar, aku ingin agar Muyu tahu, saat dia tidak menginginkanmu, justru aku berebut ingin mendapatkanmu. Oh iya, Fusheng. Sebenarnya, hari ini adalah ulang tahunku. Malam ini aku sudah memesan makan malam romantis, kamu harus datang ya. Tidak sangka hari ini adalah ulang tahun Cuyan, aku harus menyiapkan sebuah kado ulang tahun untuknya. Tuan ingin melihat produk yang mana? Saya bisa membantu menjelaskannya. Kalung ini lumayan bagus, keluarkan dan biarkan saya melihatnya sebentar. Mohon tunggu sebentar. Kalung ini pasti terlihat cantik jika dikenakan oleh Cuyan. Pilih yang ini saja, tolong bungkuskan. Baiklah. Yo, Tuan Muda Huang,
Ada apa? Dialah kakak dari Chen Wenwen. Ternyata dia. Tuan Muda Huang, tenang saja. Aku pernah belajar tinju. Aku akan membantumu untuk menghabisinya. Habisi dia? Aduh. Tuan Muda Huang, ada apa? Bukannya kamu punya dendam pada pemuda itu? Memang ada dendam. Tapi bajingan itu sangat hebat. Aku takut kamu bukan tandingannya. Astaga. Tuan Muda Huang, kamu tidak tahu sehebat apa aku ini. Lihat saja nanti. Dengarkan aku. Baiklah kalau begitu. Hei, bocah, aku lepaskan kamu untuk sementara. Tuan, barang belanjaan Anda sudah kami bantu kemas. Gesek kartunya saja. Tuan, silakan simpan kembali kartu Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Pusheng, sedang apa kamu di sini? Aku hanya sedang jalan-jalan santai. Siapa pria tampan ini? Pacarku. Lu Yao, pandai sekali kamu menyembunyikannya. Kapan kamu punya pacar? Bahkan aku, sahabatmu sendiri, sampai tidak tahu. Baru saja resmi menjalin hubungan kok. Kalian berdua, sudahkah melakukan Ani itu? Gawat, bahkan Lu Yao kita yang begitu lugu ini sudah ditaklukkan orang. Ayo jalan. Tuan Muda Huang, seandainya tadi kamu tidak menarikku pergi, hari ini aku pasti akan memberi perhitungan pada bocah tengil itu. Tapi, dengan kepribadianmu, apa kamu rela menelan kekesalan ini begitu saja? Tentu saja tidak. Tapi, supaya segalanya aman dan terjamin, kita tidak boleh impulsif. Paman, bisakah bantu mencarikan beberapa orang untuk datang ke Malhua Mao? Aku ingin memberi pelajaran pada seseorang. Paman, bisakah bantu aku cari beberapa orang untuk datang ke Malhua Mao? Aku ingin memberi perhitungan pada seseorang. Aku tidak ingin mengganggu waktu berdua kalian, sampai jumpa lain waktu. Lu Yao kami ini memiliki pinggang yang ramping. Kamu harus pelan-pelan, jangan sampai membuatnya lelah. Diam. Kalau tidak pergi sekarang, akan kujahit mulutmu. Apa yang kalian lakukan? Itu dia orangnya. Jangan sampai dia kabur. Hei Marga Chen, kamu sangat beruntung dengan wanita ya. Pergi jalan-jalan saja. Sialan, ditemani dua wanita cantik sekaligus. Hari ini aku akan benar-benar menghancurkanmu. Dan menggunakan dua wanita ini untuk bersenang-senang. Bagaimana ini? Malah harus bertemu Huang Xiaoqiang. Dia benar-benar orang brengsek. Tenanglah, ada aku di sini. Marga Chen, tidak menyangka akan jatuh ke tanganku, kan? Aku ingin lihat apa kamu masih bisa berlagak sombong. Zhang Peng, bukankah kamu bilang ingin memberi pelajaran padanya? Inilah kesempatannya. Tuan Chen, tidak menyangka kau akan jatuh ke tanganku, kan? Aku ingin lihat seberapa angkuhnya dirimu sekarang. Zhang Peng, bukankah kau bilang ingin memberinya pelajaran? Kesempatannya sudah tiba. Dengar, saudaraku ingin berduel denganmu. Jangan berani melawan. Atau aku akan benar-benar menghabisimu. Tuan Chen, aku dengar kau sangat jago bela diri. Samsak tinju yang tidak berani melawan? Sama sekali tidak seru. Siapa bilang aku tidak akan melawan? Beraninya kau memukul saudaraku. Tuan Muda Huang, jangan terburu-buru. Biarkan aku bermain dengannya. Anak muda, kau telah menarik minatku. Selanjutnya, aku akan mengeluarkan seluruh kekuatanku. Hanya segini? Buat dia tidak berdaya. Masih berani angkuh? Sudah tidak berani. Aku tidak berani lagi. Masih mau berlagak sombong? Hah? Tidak berani lagi. Kak Chen, tolong ampuni aku. Mengampunimu? Aku sudah memberimu kesempatan waktu itu. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Angkat. Halo, Paman. Bagaimana masalahnya? Sudah selesai? Semua orang yang kamu bawa sudah dikalahkan. Aku sekarang berada di tangan Chen Fusheng. Apa? Biarkan dia bicara di telepon? Bicaralah. Anak muda, aku tidak peduli siapa kamu. Huang Xiaoqiang adalah keponakanku. Segera lepaskan dia.
Jika tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Jangankan keponakanmu, bahkan jika penguasa langit sekalipun yang datang, tidak akan ada gunanya. Anak muda, berani sekali kamu. Tunggu saja pembalasanku. Kak Chen, paman-paman memiliki temperamen yang sangat buruk. Bagaimana kalau kamu lepaskan aku dulu? Nanti aku akan kembali dan memohon padanya untukmu. Berlutut yang benar. Di permukaan, Huang Xihai hanyalah seorang pengusaha, namun sebenarnya dia merintis karier melalui bisnis ilegal. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Menurutku, sebaiknya kita lepaskan saja. Huang Xiaochang, bagaimana? Orang ini jelas tidak akan aku lepaskan. Tapi mengenai Huang Xihai ini, aku justru ingin menemuinya. Huang Xihai terlihat seperti seorang pengusaha di permukaan, tapi sebenarnya dia membangun kekayaannya lewat bisnis ilegal. Dia bukan orang yang baik. Menurutku, lebih baik kita lepaskan saja Huang Xiaochang. Bagaimana? Orang ini tidak akan bisa dilepaskan. Tapi soal Huang Xihai ini, aku justru ingin menghadapinya. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh keponakanku. Paman, akhirnya kamu datang juga. Dia orangnya, dia menghajarku. Tenang saja, Paman akan membelamu. Hah? Anak muda, kamu yang menghajar keponakanku? Serang dia, habisi dia. Bagaimana? Masih ingin menyelamatkan keponakanmu? Atur keponakanmu itu baik-baik. Jangan sampai memancing amarahku lagi. Jika ini sampai terjadi lagi, aku akan meratakan keluarga Huang kalian semua. Paham tidak? Paham, saya paham. Lalu kenapa kalian belum pergi dari sini? Pergi. Lu Yao, pacarmu keren sekali sih. Chen Fusheng, semua ini adalah paksaanmu padaku. Bos, pemuda ini ingin menemuimu. Siapa kamu? Bos, nama saya Zhao Jun. Kedatangan saya kali ini ingin meminta Anda untuk membereskan seseorang bagi saya. Saya bersedia membayar $100.000. 100.000? Kenapa kamu tertawa? 100.000? Kamu anggap aku pengemis? Cepat pergi. Tunggu sebentar. Bos, coba Anda lihat. Apa maksudmu? Bos, ini pacar saya. Dia sangat cantik. Saya sudah lama mendengar kalau bos sangat menyukai wanita cantik. Selama Anda bersedia membantu saya bisa memintanya untuk menemani Anda satu malam? Mari, kawan, kemarilah dan minum segelas. Kemarilah. Baik. Tenang saja, siapapun yang ingin kamu lawan, serahkan saja padaku. Bos, orang itu bernama Chen Fusheng. Chen Fusheng, aku akan mengingatnya. Tapi sebelum bertindak, aku ingin melihat dulu wanita yang ada di galeri ponselmu itu. Bos, tidak masalah. Saya akan segera menelponnya, menanyakan lokasinya. Anda tinggal mengirim orang untuk menjemputnya saja. Masih ada beberapa jam sebelum malam tiba. Selain kalung ini, hadiah, apalagi yang sebaiknya aku siapkan untuk Cuyan? Chen Fusheng, Ada urusan apa? aku ingin memohon padamu, bisakah kamu tidak memecat Zhao Jun? Dia mendapatkan pekerjaan ini tidaklah mudah. Aku mohon padamu. Zhao Jun dipecat? Aku mengerti. Ini pasti keputusan sepihak dari wakil direktur gua sendiri. Karena ini bukan kemauanmu, maka biarkan dia kembali bekerja lagi. Bagaimana? Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi soal Zhao Jun yang dipecat, aku malah senang melihatnya. Muyu, kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku tidak bisa membantumu. Kamu Muyu, kan? Zhao Jun meminta kami menjemputmu. Ternyata Zhao Jun berteman dengan kalian. Aku tidak mau pergi. Kalian pergilah saja. Nona Muyu, kamu tidak punya pilihan lain. Apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan aku. Nak,
Ini urusan geng naga hijau. Jangan ikut campur. Jika tidak, waspadalah dengan kepalamu. Lepaskan aku. Anak muda, ini urusan geng naga hijau. Jangan ikut campur. Kalau tidak, jaga baik-baik kepalamu. Lepaskan, tolong. Sudah kukatakan jangan ikut campur. Apa kamu tidak dengar? Lepaskan aku. Aku ini orangnya geng naga hijau. Tadi, kamu bilang, kepala siapa yang harus dijaga? Lepaskan aku. Terima kasih ya. Aku salah. Bos, ampuni aku. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Ini karena Zhao Jun. Zhao Jun meminta bantuan ketua kami untuk membereskan seseorang yang bernama Chen Fusheng. Sebagai imbalannya, Zhao Jun berjanji agar kekasihnya menemani ketua kami semalam. Zhao Jun benar-benar pria sejati. Tapi karena berani mengirim orang untuk melawanku, dia sepertinya ingin cari masalah. Kamu pulanglah dulu. Aku akan pergi ke tempat geng naga hijau. Baik. Ketua, saya ingin bersulang denganmu untuk urusan menghadapi Chen Fusheng. Aku mengandalkanmu. Tenang saja. Asal pacarmu itu melayaniku dengan baik, maka si Chen Fusheng itu akan aku buat dia hancur berkeping-keping. Ketua, gawat. Si Chen Fusheng itu, dia sudah menerobos masuk. Hei bocah, siapa kau sebenarnya? Ketua, itu dialah Chen Fusheng. Oh, Chen Fusheng. Nyalimu besar juga ya. Aku mencarimu kemana-mana. Ternyata kau malah mengantar nyawa ke sini. Serang. Aku tidak percaya kamu bisa menahan peluru ini. Ini mustahil. Bagaimana bisa manusia menahan peluru? Aku mohon kepadamu. Aku salah. Tolong lepaskan aku. Ampuni aku. Biarkan aku hidup. Kenapa kamu masih belum pergi juga? Fusheng, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Fusheng, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Apa itu? Sebelumnya aku salah. Maafkan aku. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Moyo? Ini siapa? Dia adalah temanku. Hari itu, tepat di tempat yang sama ini, kamu tidak memilihku. Dan sekarang aku ingin katakan padamu, Muyu, aku juga tidak akan memilihmu. Fusheng. Fusheng, kamu di mana? Aku merindukanmu. Tunggu aku menyelesaikan beberapa kontrak di tanganku ini. Lalu aku menemuimu. Bagaimana? Tidak perlu menemuiku. Nanti aku yang akan menemuimu. Cuyan, kamu kenapa? Bom? Ada bom di kantor? Kamu jangan panik dulu, aku akan segera ke sana. Akhirnya mangsanya masuk ke dalam jaring. Chen Fusheng, bersiaplah menyambut hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Lord Buddha, ada apa? Intuisi Chen Fusheng benar-benar tajam. Bahkan melalui kamera
Dia ternyata menyadari tatapanku. Lord Buddha, sepertinya itu hanya halusinasimu saja kan? Kita memperhatikannya melalui kamera, bagaimana mungkin dia bisa tahu? Intuisiku tidak pernah salah. Tadi memang ada seseorang yang sedang mengawasiku. Jaringan Chu Group pasti sudah dikendalikan oleh musuh. Capung, kamu di mana? Segera kerahkan seluruh kekuatanmu, ambil alih jaringan Chu Group. Jaringan Chu Group sudah dikendalikan oleh musuh. Bahkan mereka telah memasang bom di dalam gedung ini. Dimengerti. Tugas pasti akan diselesaikan. Yes. Setelah sekian lama menanti, akhirnya ada kerjaan juga. Lagi pula aku ini ahli penjinak bom. Cuyan, kamu di mana? Fusheng, aku di lantai 6. Di sini penuh dengan ledakan, aku sama sekali tidak bisa keluar. Jangan takut, aku akan segera datang menjemputmu. Jangan takut, aku sudah di sini. Aku akan membawamu keluar. Ayo pergi. Mau pergi? Tidak semudah itu. Chen Fusheng, untuk memancingmu kemari, aku telah mengerahkan seluruh usahaku. Nikmatilah rasa keputusasaan ini. Apa yang harus kita lakukan? Ada peledak di mana-mana, kita tidak bisa keluar dari sini. Kamu tenang saja. Tidak mungkin bagi mereka di dalam seluruh gedung ini memasang alat peledak. Kita pasti bisa keluar dari sini. Ayo. Berhenti. Kamu jangan khawatir. Saat di luar negeri dulu, aku pernah menghadapi situasi yang lebih berbahaya dari ini. Aku pasti akan membawamu keluar. Aku percaya padamu. Siapa itu? Bukankah aku memintamu untuk mengendalikan jaringannya? Kenapa kamu malah menerobos masuk? Jaringannya sudah aku minta orang untuk mengambil alih. Aku kesini untuk membantumu menjinakkan peledak. Kamu bisa menjinakkan peledak? Julukanku adalah si perusak peledak. Aku ini ahli penjinak peledak profesional. Tenang saja. Semua peledak di jalan sudah aku jinakkan. Kendalinya sudah berhasil kita rebut kembali. Bagus sekali. Karena sudah tidak ada lagi ancaman peledak, maka sekarang, waktunya kita membalikan keadaan. Jalan. Kendali kita atas jaringan keluarga Chu telah diputus oleh seseorang. Segera pancing semua ledakannya. Jangan biarkan Chen Fusheng melarikan diri. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada yang meledak sama sekali? Sepertinya rencana A gagal. Laksanakan rencana B. Benar-benar tidak disangka, begitu banyak bahan peledak tetap gagal melenyapkanmu. Tapi Chen Fusheng, sejak kamu menginjakkan kaki di gedung ini, nasibmu sudah tamat. Inilah akibatnya jika kamu menentang perkumpulan Nanshan. Tembak. Aduh, bagaimana ini? Ada 10 lebih senjata yang diarahkan pada kita. Meskipun kita sekecil burung gereja, kita akan dibuat berlubang-lubang oleh mereka. Siapa bilang kita tidak bisa balas menembak? Tapi kita kan tidak punya senjata di tangan kita. Kita bisa menggunakan ketapel. Dari mana datangnya ketapel itu? Dada Cuyan memang sangat besar sih, tapi, sama ini. Di saat genting seperti ini, kamu masih saja memikirkan hal tidak sopan seperti itu. Berikan tali pakaian dalam itu padaku.
Langkah hebat macam apa ini? Makanya belajarlah sedikit. Perhatikan baik-baik. Begitu dia muncul, langsung habisi. Sial, apa dia masih manusia? Besi dan semen aja nggak tahan sama pecahan keramik ini. Wah, aku menyerah. Ini sungguh luar biasa. Wah, kamu menangkap peluru itu dengan tanganmu. Riwayatku tamat. Fusheng, Capung, kalian berdua baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sudahkah lokasi Lord Buddha dipastikan? Sudah dipastikan? Ada di atap gedung seberang. Kamu jaga Chuyan baik-baik. Aku yang akan pergi menghadapi Lord Buddha. Lord Buddha, gawat, Jiang Mei, dan yang lainnya telah gagal. Sekelompok sampah. Begitu banyak orang dengan belasan senjata, ternyata masih tidak bisa menghabisi seorang Chen Fusheng. Di mana lokasinya sekarang? Kendali jaringan kami terhadap Chu Group telah diputus. Kami belum tahu lokasi pasti mereka. Sial, rencana A dan rencana B semuanya gagal. Sepertinya kita harus menjalankan rencana S. Tenlang. Lord Buddha, sudah kukatakan sebelumnya, seharusnya aku yang turun tangan. Sekelompok sampah itu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Kamu adalah kartu as terakhirku. Kamu harus segera menghabisi. Chen Fusheng, kamu dengar tidak? Itu masalah kecil. Dalam 10 menit, aku akan membawa Chen Fusheng ke hadapan Anda. Bagus, pergilah. Dalam 10 menit, aku akan membawa Chen Fusheng ke hadapan Anda. Bagus, pergilah. Nak, angkat tanganmu. Atau aku akan menghabisimu sekarang juga. Kami tahu kau sangat kuat, tapi aku tidak percaya. Tubuh Fana itu bisa menahan peluru. Nak, sudah lama aku tidak bertemu orang semenarik dirimu. Ayo, bermainlah denganku. Cuma ini saja? Nak, memang cukup menarik. Selanjutnya. Pernahkah kau mendengar ucapan bahwa penjahat tiada karena terlalu banyak bicara? Nak, tadi itu aku hanya sedang bermain-main saja. Ingin melawan Tanlang ini? Kau belum sepadan. Nak, tadi aku hanya bermain-main denganmu. Ingin melawan Tanlang? Kamu tidak sebanding. Meskipun hari ini kita tidak bisa menangkap semua keluarga Chu, tapi jika Tanlang turun tangan untuk menghabisi Chen Fusheng, itu juga sebuah pencapaian. Dengan kekuatan yang dimiliki Tuan Tanlang, untuk menghabisi Chen Fusheng, tentu saja sangatlah mudah. Apa kalian yakin? Menghabisiku semudah itu? Kamu tidak tiada. Tua Bangka Licik, apa kamu merasa kecewa? Karena aku belum tiada, maka yang seharusnya tiada adalah kamu. Oh, Lord Buddha. Kamu sudah tidak punya siapapun lagi untuk diandalkan? Jadi, lebih baik kamu patuh dan ikut denganku untuk menjalani penyelidikan. Penyelidikan? Apa kamu orang dari pemerintah? Lord Buddha, kamu sudah tidak punya orang lagi, jadi lebih baik ikut saya pulang dengan tenang dan terima penyelidikannya. Penyelidikan? Anda orang dari pemerintah? Benar sekali. Jika bukan demi menangkapmu, saya seharusnya sudah lama kembali ke grup naga. Grup naga?
Saya tahu sekarang, Anda adalah sang raja agen. Lord Buddha pintar sekali. Karena kamu orang yang cerdas, sebaiknya jangan melawan lagi. Untuk hari ini, aku akui aku kalah. Tapi bagaimanapun juga, aku hanyalah salah satu anggota inti perkumpulan Nanshan. Kamu tidak akan bisa melawan perkumpulan Nanshan jika aku tiada. Ketua sendiri yang akan turun tangan. Apa kamu pikir kamu bisa menghabisiku? Begitu yakinnya kah? Guru, mana Lord Buddha? Lord Buddha, Apakah sisa pasukan perkumpulan Nanshan sudah dibereskan? grup naga sudah mulai bergerak, Cuyan juga sudah aman. Tapi dia sangat mengkhawatirkanmu. Sudahlah. Mari kita pulang. Ketua, Lord Buddha sudah tiada. Paten dari Chu Group itu, aku, perkumpulan Nanshan, harus mendapatkannya. Tak disangka Cuyan ini menemukan pengawal itu, dia ternyata cukup punya kemampuan. Meski dia hanya orang rendahan, tapi bisa menghabisi Lord Buddha. Aku jadi mulai tertarik padanya. Hubungi Cusin, katakan padanya bahwa aku ingin menemui Chen Fusheng ini. Baik, Ketua. Apa? Ketua perkumpulan Nanshan ingin bertemu denganku? Benar. Biar ku beritahu kalian ya, menyinggung perkumpulan Nanshan. Akibatnya akan sangat mengerikan. Untungnya, kali ini, aku membantu kalian mendapatkan kesempatan ini. Nanti, selama kalian menurut dan mengalah, pasti nyawa kalian bisa selamat. Apa yang mau kamu lakukan? Biar ku beritahu ya. Sekarang aku sudah waspada. Jangan harap bisa menyerangku diam-diam. Kita sudah membuat perkumpulan Nanshan. Kehilangan begitu banyak orang. Mereka pasti punya niat buruk. Aku takut mereka memasang perangkap. Kita tidak boleh pergi. Cuyan, apa yang kamu bicarakan? Kesempatan ini, aku peroleh dengan sangat susah payah. Apa yang ingin kamu lakukan? Menurutku justru, kita harus pergi. Begitu bertemu ketua nanti, kalian harus benar-benar hormat. Beliau adalah sosok yang sangat penting. Jika sampai membuatnya tidak senang, bukan hanya kalian, bahkan aku juga akan ikut terseret. Berhenti. Kalian tidak bisa langsung masuk. Harus diperiksa badannya dulu. Harus mulai dari dia. Berhenti. Kalian tidak boleh langsung masuk. Harus digeledah dahulu. Kita mulai dari dia. Mari kita pergi sekarang. Kenapa kamu memukul orang? Mereka itu orangnya perkumpulan Nanshan loh. Diam. Ketua, saya sudah membawa Chen Fusheng kepada Anda. Benar-benar pemuda yang luar biasa. Silakan duduk. Tuan Chen, saya ini orang yang menghargai bakat. Kemampuanmu cukup bagus. Apakah kamu tertarik untuk bekerja denganku? Berapa yang diberikan Nona Chu padamu? Aku akan memberimu 10 kali lipat. Bagaimana? Aku sudah berjanji pada Cuyan. Jadi aku sungguh minta maaf. Tidak masalah. Nona Chu, kalau begitu mari kita bicarakan paten keluarga Chu. Berikan harganya. Berapa banyak yang Nona Chu berikan padamu? Aku akan memberimu 10 kali lipat. Bagaimana? Saya sudah berjanji pada Cuyan. Saya sungguh minta maaf. Tidak apa-apa. Nona Chu, mari kita bahas tentang paten milik keluarga Chu. Sebutkan harganya. Paten Chu Group mewakili nasib negara Daxia. Meskipun aku hanyalah seorang pebisnis kecil, tapi aku tahu cara mengabdi pada negara. Paten ini bisa dijual kepada siapa saja, kecuali kepada perkumpulan Nanshan. Karena sejauh yang aku tahu, di belakang perkumpulan Nanshan milikmu adalah kekuatan asing. Nona Chu, ucapan itu tidak benar kan? Rasa cinta tanah air memang penting, tapi paten ini bukan milikmu seorang diri. Jika terjadi sesuatu padamu, aku yakin Tuan Muda Chu akan sangat senang menjualnya padaku, bukan? Ketua, adik perempuan saya ini, pikirannya saja yang sedang tidak jernih. Saya akan membujuknya lagi. Tidak perlu dibujuk lagi. Kami tidak akan menjual paten itu. Ayo pergi. Memang kau ini siapa?
Urusan keluarga Chu kami. Sejak kapan? Giliranku untuk yang mengambil keputusan? Tentu saja dia berhak. Pendapat dari Fu Sheng mewakili pendapatku juga. Mari kita pergi. Baiklah, sungguh hebat Chen Fusheng ini. Kau benar-benar mau menolakku? Tidak ada yang bisa menolakku 2 kali. Maka aku akan menolakmu 2 kali. Mari pergi. Sepertinya kalian tidak bisa pergi. Apa? Mau main fisik? Aku belum selesai bicara. Tidak ada yang bisa menolakku 2 kali. Jika ada, dia pasti sudah tiada. Sepertinya kamu tidak bisa pergi dari sini. Kenapa? Mau menyerangku? Aku belum selesai bicara. Tidak ada yang boleh menolakku 2 kali. Jika ada, dia pasti akan tiada. Chen Fusheng, apa kamu sudah bosan hidup? Beraninya kamu tidak sopan pada ketua. Anak muda, memang selalu emosional. Jangan pikir, bunuh beberapa anak buahku yang gak berguna. Kamu bisa berbuat sesukamu. Hari ini, kamu harus diberi pelajaran. Tampar dia. Orang-orang ini saja tidak cukup. Pantas saja kamu bisa menghabisi Lord Buddha. Ternyata kamu punya kemampuan juga. Dia ini tetua Wu. Dia adalah anak buahku yang paling andal. Ilmu baju besi-besinya sudah mencapai tingkat sempurna. Chen Fusheng, biarpun kamu punya sedikit kemampuan di depan tetua Wu, kamu bukan apa-apa. Aku adalah Wu Jingzong, dikenal di dunia persilatan sebagai Wu Sivajra. Aku telah menjaga kesucianku selama 60 tahun untuk melatih tubuh baja yang tak terkalahkan ini. Bahkan jika aku berdiri diam membiarkanmu memukulku, kamu tidak akan bisa menembus pertahanan bajaku. Kamu 60 tahun menjaga kesucian. Sungguh luar biasa. Bahkan jika aku berdiri di depanmu dan membiarkanmu memukulku, kamu tidak akan bisa menembus pertahanan baja milikku. Kamu 60 tahun menjaga kesucian untuk melatih kekebalan ini. Bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkannya? 60 tahun ilmu kesucian? Aku kagum, sungguh mengagumkan. Aku akan menghabisimu. Jangan bergerak. Aku sudah memenuhi villa ini dengan bom. Begitu aku menekan tombolnya, semua orang di sini akan tiada. Ketua, tolong jangan gegabah. Chen Fusheng, demi keselamatan kita semua, tolong jangan bertindak sembarangan. Chen, gua udah puluhan tahun berkeliaran di dunia ini. Kamu adalah orang pertama yang sanggup menyudutkanku hingga seperti ini. Tapi, apa gunanya? Sehebat apapun kamu, sekarang aku berikan 2 pilihan. Biarkan aku pergi, atau kita hancur bersama. Coba saja tekan kalau berani. Nah, kau pikir aku tidak berani? Jangan paksa aku. Ketua, kumohon jangan gegabah. Chen Fusheng, aku mohon padamu, tolong jangan bertindak nekat. Villamu ini memang benar sudah dipasangi banyak bom. Tapi sekarang, tidak ada satupun yang bisa meledak. Tugas selesai dengan baik. Semua bom di villa sudah berhasil dijinakkan. Padahal aku pikir akan sangat rumit, ternyata menjinakkannya sama sekali tidak sulit. Aku berikan 2 pilihan padamu saat ini. Biarkan aku pergi, atau kita hancur bersama. Coba saja tekan jika berani. Nah, apa kau pikir aku tidak berani? Jangan paksa aku. Ketua, aku mohon jangan gegabah. Chen Fusheng, aku memohon padamu, jangan berbuat nekat. Memang benar kalau di dalam villamu sudah dipenuhi dengan banyak bom, tetapi sekarang tidak ada satupun yang bisa meledak. Untungnya aku berhasil menyelesaikan tugas. Semua bom di villa sudah dijinakkan. Tadinya aku pikir akan sangat sulit. Menjinakkannya ternyata tidak ada sulit-sulitnya sama sekali. Itu tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Aku memasang lebih dari 100 bom di villa. Bagaimana mungkin kau menjinakkan semuanya? Kau membohongiku. Kalian semua membohongiku.
Jadi, apa kau masih punya cara lain? Aku mohon lepaskan aku. Kekayaanku ada di seluruh dunia, bahkan cukup untuk membangun puluhan Chu Group. Bagaimana jika aku berikan semuanya padamu? Kekayaan memang sangat menggoda, tetapi jika didapat dari hasil mengkhianati negara, aku hanya merasa itu sangat kotor. Apa orang-orangnya sudah sampai? Tim naga sedang bertugas. Yang mana tersangkanya? Inilah orang yang bertanggung jawab. Borgoldia. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana mungkin kau bisa mengerahkan tim naga? Karena aku adalah bagian dari tim naga. Apa kau adalah raja agen rahasia itu? Mustahil, aku tidak terima. Apa maksudnya Raja Agen Rahasia? Nanti aku jelaskan lebih detail setelah kita kembali. Mari saya perkenalkan kepada kalian semua. Chen Fusheng, Raja Agen Rahasia tingkat tertinggi di Grup Naga. 3 tahun lalu, atas perintah organisasi, pergi ke luar negeri untuk menjalankan misi rahasia. Sekarang, dia telah berhasil menangkap organisasi kriminal internasional, perkumpulan Nanshan ini. Semuanya, mari kita sambut dia kembali ke tim. Chen Fusheng, kamu sudah bekerja keras selama beberapa tahun ini. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menyembunyikan identitasmu. Chen Fusheng, dengarkan perintah. Berdasarkan keputusan organisasi, sekarang kamu ditunjuk sebagai ketua tim Grup Naga. Saya berharap dalam jabatanmu, kamu dapat memimpin Grup Naga untuk terus mencapai kejayaan dan menjaga kedamaian negara. Saya siap laksanakan tugas. Guru, sekarang Anda adalah ketua tim dari Grup Naga. Anda harus melindungiku nantinya ya. Guru, sepertinya aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Kamu tidak boleh pergi. Bantu aku. Habislah. Ternyata ini adalah Shurafield.